Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku agar berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lubung-lubungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini pula jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, saya pernah bertanya kepada para ketua MN, yaitu para calon baptis, ketika mereka ada di tahap yang kedua, yaitu tahap akhir ketika mereka akan dibaptis, yaitu nanti baptisan Natal. Saya bertanya, apakah Anda tahu tujuan Anda untuk hidup di dunia ini apa? Jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa tujuannya hidup adalah untuk bahagia. Lalu ada orang muda mengatakan tujuannya untuk menjadi orang yang baik, yaitu dapat membantu orang lain. Serta tujuan-tujuan lain mereka sebutkan satu persatu. Entah sadar atau tidak sadar, saudara-saudari, kita mungkin juga punya tujuan hidup di dunia ini apa kira-kira. Mungkin ada yang punya tujuan dalam hal yang masih duniawi, ya, atau sesuatu yang biasa yang kita alami dalam hidup ini, atau ada yang sudah punya arah bahwa tujuannya adalah mengarah kepada surga. Kalau orang sudah sadar bahwa tujuannya mengarah kepada surga, mungkin orang juga sadar bahwa manusia itu hidupnya semakin hari semakin berkurang. Ketika usia makin bertambah, jangka waktu tinggal di dunia juga makin berkurang. Pada saatnya nanti, arahnya adalah ketika Tuhan memanggil, kemudian akan bersatu dengan Allah di surga. Ketika orang sudah mengarahkan pandangan ke surga, menurut hemat saya, mungkin itu seperti yang disampaikan dalam bacaan kedua. Arahkanlah hidupmu kepada perkara yang di atas, yaitu di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang disampaikan dalam bacaan kedua tadi. Apa artinya mengarahkan pandangan ke atas? Artinya yaitu menomorduakan hal-hal duniawi dan mengutamakan hal-hal yang memang Allah kehendaki yang baik dalam hidup ini. Kalaupun kita kemudian hari ini ikut misa di gereja, mungkin itu menjadi salah satu kita mengarahkan pandangan ke atas.
berusaha mengarahkan tujuan kita kepada Kristus, kepada sesuatu yang baik yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Itulah salah satu pilihan hidup yang kiranya perlu terus kita usahakan, yaitu mengarahkan diri kepada Kristus, yaitu sosok yang kita imani sebagai orang Katolik. Saudara-saudari, selain mengarahkan pandang kepada Kristus hidup kita tentu dalam hidup ini masih terikat dengan namanya hal-hal duniawi, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan benda-benda di dunia ini tentu masih ada kecenderungan ke arah sana. Di situ kita juga perlu hati-hati dan diingatkan melalui sabda Tuhan hari ini kepada yang namanya keserakahan. Dalam Injil tadi, Kristus mengingatkan bahwa ada orang yang memang tamak atau serakah dalam hidupnya. Sehingga diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan, ada orang yang memang mempunyai tanah dan hasilnya begitu banyak. Orang itu kemudian mau menumpuk barang-barang yang dia miliki. Ketika sudah banyak, nanti dia tinggal istirahat, makan, minum, bersenang-senang. Tetapi orang ini dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang bodoh, karena dia tidak tahu bahwasanya hidupnya dapat segera berakhir kapanpun juga. Tuhan yang memiliki kehidupan. Ketika Tuhan mengambil jiwanya, untuk apakah harta yang dia kumpulkan? Ya, kalau dia kemudian sanggup mengumpulkan dan menikmati harta itu dalam hidupnya, kalau nggak sanggup, baru mengumpulkan sedikit, kemudian Tuhan memanggilnya, disitulah orang juga tidak punya kuasa apa-apa lagi mengenai harta hidupnya. Tentang keserakahan itulah yang diingatkan oleh Tuhan maupun sabda Tuhan di bacaan yang kedua tadi. Ketika orang hanya mementingkan diri sendiri, hanya ingat dirinya sendiri, menikmati hartanya bagi dirinya sendiri tanpa ingat sesamanya untuk berbagi dengan sesamanya, maka di situ sebuah jalan yang kurang tepat ketika orang mau memilih untuk kemudian hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tapi lupa kepada orang yang membutuhkan, kepada orang di sekitar. Saudara-saudari, butuh yang namanya kebijaksanaan untuk memilih mana yang memang baik seturut kehendak Allah, mana yang harusnya itu menjadi nomor 2 yang tidak Allah kehendaki. Kalau tadi dalam bacaan pertama kitab khotbah mengatakan kesia-siaan belaka. Kitab ini konon ditulis oleh Salomo, seorang raja yang kaya raya ceritanya, dan dia mengatakan salah satu sia-sia belaka. Padahal dia termasuk kaya dan punya segala-galanya, tapi dia mengatakan sia-sia belaka. Tentu dia memiliki sebuah pemahaman bahwa yang utama dalam hidup ini bukan harta benda, tetapi ada sesuatu yang lain, yaitu untuk mengabdi, memuliakan Allah, serta melakukan kehendak Allah. Kita mohon kepada Roh Kudus agar kita mampu bijaksana dalam hidup kita masing-masing untuk memilih yang utama dalam hidup kita, yaitu Kristus yang berada di atas, Kristus yang berusaha kita laksanakan sabda dan kehendaknya. Dan kita perlu hati-hati dengan namanya yang harta benda duniawi yang kemudian mampu menjauhkan kita dari Allah, mampu membuat kita lupa, sehingga kita menanggung akibat yang merugikan hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Semoga Roh Kudus membimbing kita sehingga kita mampu menjadi bijaksana untuk memilih yang baik dalam hidup kita yang Allah kehendaki, yaitu menomorsatukan Allah, menomorsatukan Kristus dalam hidup kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.